tanggal 31 Januari 2026 itu NU udah 1 abad. Artinya itu harus terjadi perubahan, perombakan besar-besaran di tubuh NU. Karena memang biasanya setiap 100 tahun terjadi tajdid, artinya perubahan besar-besaran di setiap organisasi yang skalanya besar maupun skala kecil. Hampir rata-rata begitu. Termasuk NU ini sekarang sudah mencapai, sebentar lagi mencapai 1 abad atau 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Saya agak kencang sedikit karena yang datang tuh NU Hito. Jadi NU Hito 1926 geruduk saya lagi. Kali ini mereka mau bicara soal Muktamar Lampung. Kalau kemarin bicara tentang ketua umum ya, kriteria dan lain sebagainya. Tapi ini mau bicara Muktamar Lampung langsung down to earth ya, lebih menukik. Mudah-mudahan nanti kali ini dapat nama. Kalau kemarin gagal kita dapat namanya ya. Yang datang adalah ketua umumnya Gus Aam. Saya selalu lupa namanya kalau Gus Aam itu. Gus Aam Wahib Wahab gitu aja. Gus Aam Wahib Wahab. Ya. Karena beliau adalah cucu Hasbullah Wahab ya. Hasbullah Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Salah seorang pendiri NU. Jadi pendiri NU itu 2 ya? Iya, betul. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, beliau adalah Gus Aam Wahib Wahab ya. Wahib itu berarti ayah ya? Ya, ayah. Wahib Wahab ya. Silakan Gus, siapa saja yang dibawa untuk geruduk kali ini? Ada 3 orang, memang tidak sebanyak yang lain yang kemarin. Ya. Tapi ini dari sekretariat dan Dewan Pakar. Silakan Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Bang Refil Harun yang sudah bersedia, maksudnya menerima kami dari NU Hito untuk wawancara dalam rangka mengintip Muktamar NU yang akan dilaksanakan 23 sampai 25 Desember 2021 di Lampung. Yang hadir pada malam ini Bapak Hadi Rizki, beliau ini adalah Wakil Sekjen dari NU Hito. Kemudian yang kedua Mas Embai Suwanda, beliau salah satu anggota di Dewan Pakar kita yang khusus menangani IT di NU Hito. Begitu. Kemudian yang ketiga Ustadz beliau ini bagian dari sekretariat NU itu yang ada di Jakarta. Jadi kita punya 2 sekretariat, satu di Surabaya, di Data Raya Utara nomor 31, Data Sari Waru, Surabaya. Satu lagi di Cibubur, sekretariat kita. Itu barangkali yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan malam ini kita semua mendapat rahmat dari Allah, karunia dari Allah, dan mendapat dari Allah untuk mengintip ini Muktamar Nahdlatul Ulama tanggal 23 sampai 25 Desember di Lampung ini. Gus, sebelum nanti ke Mas Embai ya. Sama Wasekjen Pak Hadi ya. Saya ingin tanya begini, kita harus ngomong apa adanya tuh Gus ya. Biar sobat era sekalian pun tidak protes kan. Wah, ini Refli Harun Channel kok jadi alatnya NU Hito. Jadi nggak ada hubungannya, kebetulan saja Gus Aam ya datang ke sini ya. Saya biasanya mengakomodir siapapun yang ingin memperjuangkan kebaikan ya. Betul. Jadi mereka datang, namanya tamu ya diterima. Kalau kemarin kita bicara tentang kriteria ketua umum ya, masa depan NU juga, lalu perkenalan NU Hito. Sekarang kita mau intip muktamarnya. Gus, kalau kita bicara muktamar di Lampung nanti 23 sampai 25 Desember,
Itu apa yang menurut Gus Aam yang harus diputuskan yang paling utama selain pemilihan ketua umum tentunya? Jadi yang pertama memang pastinya pemilihan ketua umum Ya. PBNU sekaligus Rois Am PBNU. Ya. Itu yang utamanya itu. Yang kedua adalah Sorry, Bang, Rois Am sekarang siapa ya? Rois Am yang sekarang ini adalah Kiai Haji Miftahul Ahyar Oh, Miftahul Ahyar. yang sekarang ketua MUI. Oke. Ya, beliau ketua MUI juga, dan beliau sekarang menjabat juga sebagai Rois Am di PBNU gitu. Pertama itu, yang kedua tentu kaitan dengan struktur organisasi. Pasti ketika nanti ketua umum itu terpilih, pasti akan ada perubahan struktur organisasi di NU. Tentu yang akan masuk di situ ya gerbongnya mereka lah, bahasanya begitu. Oke. Gerbong yang terpilih tentunya kan? Gerbong yang terpilih. Oke. Nah, mudah-mudahan saja gerbong yang terpilih juga, gerbong yang terpilih ini bisa mengakomodir beberapa gerbong yang bersaing lah gitu, yang bersaing begitu. Sehingga pada akhirnya gerbong-gerbong yang sekarang ini sedang berkompetisi lah begitu, bisa terakomodir dan bisa bersatu. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai terjadi nanti gerbong itu hanya yang menang saja, gitu. Yang kedua, selain struktur organisasi, tentu akan banyak dibahas juga mengenai program-program kerjanya PBNU, gitu. Nah, yang kita ingin sampaikan di sini bahwa ke depan ini, yang tentunya sebentar lagi ini akan 1 abad, tepatnya tanggal 31 Januari 2026. Kurang lebih 4 tahun lagi lah, kurang lebih begitu. NU itu akan 1 abad. 4 bulan lagi. 4 tahun 4 bulan kali ya. 2026. Oh iya, ya Allah Akbar ya. 4 tahun 4 bulan lah kurang lebih ya. Ya, 2026 ya. 2026. Kok saya ingatnya tahun depan. 2026 tanggal 31 Januari 2026. Itu NU udah 1 abad. Artinya itu harus terjadi perubahan, perombakan besar-besaran di tubuh NU. Karena memang biasanya setiap 100 tahun terjadi tajdid, artinya perubahan besar-besaran di setiap organisasi yang skalanya besar maupun skala kecil. Hampir rata-rata begitu. Termasuk NU ini sekarang sudah sebentar lagi mencapai 1 abad atau 100 tahun. Yang kita inginkan bahwa NU ini harus kembali ke hitoh. Kembali ke hitoh itu artinya bahwa NU itu yang diperjuangkan itu adalah nilai. Sekali lagi, yang diperjuangkan nilai, bukan kekuasaan. Bukan kekuasaan ya. Nah, karena memperjuangkan nilai, tentu yang diperjuangkan itu nilai-nilai yang betul-betul memberikan manfaat yang besar untuk umat itu. Pertama ya nilai-nilai keagamaan, bagaimana tradisi dari Nahdlatul Ulama ini atau NU ini bisa terus dilestarikan, terus berjalan terus sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua yang kaitan dengan nilai-nilai politik kebangsaan, karena kita tahu bahwa sebetulnya NU ini termasuk payungnya dan jangkarnya NKRI. Jadi kita pernah tahu bahwa resolusi jihad itu terjadi karena fatwanya Ki Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad tahun berapa itu ya? Tahun 45. Tahun 45 ya? Ya. Waktu menghadapi Inggris yang mau nikah itu jajah lagi. Jadi ketika disitulah NU betul-betul menjadi jangkarnya NKRI dan betul-betul menjadi payungnya NKRI, karena disitulah berhasil maksudnya mengembalikan Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Seperti itu, dan itu terbukti bahwa pada saat peperangan tersebut banyak juga jenderal yang meninggal itu. Jenderal Malabi dan sebagainya lah begitu. Dan secara akal secara akal sehat mungkin kalau dihitung-hitung secara matematik mungkin sulit itu melawan tentara Inggris sekutu begitu yang peralatannya canggih dan sebagainya, hanya dilawan dengan bambu runcing, dengan istilahnya senjata-senjata sederhana lah begitu, tidak canggih gitu. Tapi dengan niat yang tulus, ikhlas, dan mereka semua hanya semata-mata untuk merdeka lah begitu. Merdeka atau mati kalau bahasanya gitu, hidup atau mati lah begitu. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan turun rahmat Allah terhadap para pejuang gitu lah, terutama pejuang Hizbullah waktu itu. Makanya kan dibilang kan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Betul. Dan jangan didahulukan oleh keinginan yang luhur.
Ya, kemudian karena kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan, keagamaan, tentu pada akhirnya harus bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena yang harus diperjuangkan oleh NU ini semua permasalahan yang terjadi terhadap bangsa, terhadap negara itu betul-betul harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Gus, tadi kan hendaknya NU itu kalau kadang-kadang orang bilangnya NU karena OE lama dulunya ya. OE lama. Jadi NU ya. Itu kembali kepada nilai, dan nilai itu adalah Hito 1926. Betul. Tapi kan orang semua tahu NU sekarang NU yang politis. Betul. Ya? Yang selalu katakanlah menyantol kekuasaan. Betul. Biasanya kan begitu kan. Jadi selalu mendekat dengan kekuasaan, dengan tentu dengan alasan yang macam-macam ya, legitimasi macam-macam. Tapi kalau dilihat dari calon-calon yang muncul ke permukaan, sepertinya garisnya garis yang seperti sekarang juga. Artinya pikiran kembali ke Hito 1926 jangan-jangan bukan yang mainstream, jangan-jangan pinggiran tuh Gus. Ini mohon maaf nih. Ya memang kalau kita lihat calon-calon ketua umum PBNU yang sekarang ini, mereka beberapa calon ini memang kalau kita lihat mainstreamnya betul. Jadi mereka ini betul-betul mengarahkan NU kepada politik praktis, yang akhirnya nanti jadi pragmatis dan materialistis. Dan yang paling kita concern itu mereka ini istilahnya itu disibukkan dengan konsentrasi politik gitu loh Pak. Jadi dalam lupa membina umat. Ya dukung-mendukung dalam rangka konsentrasi politik sesuatu partai. Tidak hanya pilpres tapi juga pilkada. Ya semua, mulai pilkada, pilpres, bahkan pemilihan komisi-komisi. Betul. Nah, misalnya KPU, betul. KPI itu kayaknya mengarah ke sana semua itu sekarang kayaknya. Pasti mengarah ke satu makanya itu. Jadi membawa sebanyak mungkin gerbong tuh ke kekuasaan ya. Betul. Pada jabatan-jabatan publik sepertinya. Betul. Jadi intinya mereka ini semua sekarang mengarahnya memang ke sana. Jadi tapi itu yang paling nikmat kan? Memang mungkin nikmat untuk sebagian orang. Nikmat untuk sebagian orang, artinya untuk orang yang terlibat di situ mungkin merasa nikmat, merasa nyaman. Tapi jangan lupa bahwa NU itu adalah organisasi dakwah dan organisasi pengabdian. Jadi orang yang ada di NU itu harusnya dia mengabdi, begitu loh. Mengabdi kepada nilai-nilai tadi. Gitu, bukan bahasanya kita di NU itu nyari uang, harusnya kan begitu ya. Artinya bagaimana kita bisa mengembangkan NU ini menjadi mempunyai aset yang besar begitu, yang potensi sehingga bisa membantu mensejahterakan masyarakat atau warga Nahdliyin secara umum, harusnya begitu. Jadi NU itu bukan apa yang dapat NU ambil dari negara, tapi apa yang NU berikan untuk negara. Betul. Intinya bahwa bagaimana NU itu bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa, terhadap negara, dan juga NU juga harus bisa memberikan menjadi penyeimbang kan begitu, menjadi pengontrol, kemudian juga bisa memberikan masukan kan gitu. Termasuk juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya ya. Betul. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi sekali lagi bahwa NU itu memang didirikan oleh para pendiri ini betul-betul fokusnya itu pertama memang melayani umat. Yang fokus keduanya diantaranya bagaimana NU bisa memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa dan untuk negara ini. Tentu kontribusi ini seperti saya sebutkan tadi harus menjadi penyeimbang. NU itu harus kekuasaan, harus menjadi pengontrol kekuasaan, dan harus betul-betul menjadi payungnya dan jangkarnya NKRI ini, karena kita sudah buktikan itu dengan fatwa resolusi jihad itu, kita buktikan bahwa NU itu betul-betul jadi jangkar gitu loh. Nah ini yang yang harus dipahami oleh calon ketua umum PBNU yang akan datang. Dan sebenarnya kita berharap calon-calon ini sebetulnya tuh mereka tuh bukan nyari jabatan lah, bukan nyari jabatan ketua umum sebetulnya tuh. Jadi ini lahan pengabdian. Pengabdian ya? Gitu loh. Harusnya ini menjadi pengabdian karena NU tuh bukan organisasi profesi, bukan organisasi karir. Ini organisasi dakwah dan pengabdian. Yang diperlukan tuh orang yang mengabdi, kan begitu. Orang yang mencari ridho. Ridho Allah, mencari ridhonya Allah. Bukan mencari jabatan duniawi. Betul.
bukan mencari jabatan duniawi. Dan mencari ridha Allah ini, mengabdi ini dicontohkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dicontohkan oleh Kiai Wahab Hasbullah, kakek saya sendiri. Kakek saya tuh istilahnya harta bendanya habis, kemudian tenaganya, pikirannya hanya untuk NU. Oke. Nah sekarang ini terbalik, Jadi- bukan mengabdi begitu loh. Tapi mengambil. Jadi mengambil manfaat. Ini saya nggak ikut-ikutan loh. Terus Nah, terang mudah-mudahan saudara sekalian, ini, ya kan, ya. jangan sampai pembicaraan tentang NU tapi nanti Refli Harun yang dipermasalahkan. Karena Refli Harun bukan warga NU soalnya, tapi umat Islam Muslim ya. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya Gus ya, saya di Palembang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah orang bilangnya ya. Jadi Betul. mungkin NU juga sebenarnya. Betul. Ya. Ahlus Sunnah, cuma orang tidak menyebutnya NU. Betul. Kayak di kampung kami itu tradisi sholat tarawihnya itu 23 rakaat tuh. Betul. Itu gaya NU banget tuh ya. Betul. Panjang-panjang. Tapi kita menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak Muhammadiyah, tidak NU, tapi Betul. yang tadi. Oke, tapi begini Gus ya. Sekarang ini calon-calon itu kan yang beredar kan justru yang tidak seperti arus yang disampaikan Gus Aam kan. Betul. Justru orang yang ibaratnya kelanjutan dari kepemimpinan sekarang ini yang lebih dekat ke politik, yang berorientasi politik, Ya, yang betul. kadang-kadang bikin Pernyataan-pernyataannya. pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang di satu sisi membela misalnya umat lain, tapi umat sendiri kadang-kadang juga ditimpa, Iya, ditimpa, ya kan? iya. Banyak pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya NU Hita 26 ini masuk ke muktamar itu, Gus, untuk mempengaruhi? Karena bagaimanapun kalau misalnya tidak punya tokoh, ya kan, tidak punya akses, bagaimana bisa memasukkan gagasan-gagasan yang disampaikan NU Hita di sini? Pertama, memang kita tentu punya beberapa cara atau beberapa strategi. Jadi tentu kita nanti insya Allah akan melakukan silaturahim, tukar pikiran, kemudian kita akan kepada para pengurus. Pokoknya pemilik PCNO. suara ya? Ya, pada pemilik. Jadi Pemilik intinya kan suara. Kalau Gus bukan pemilik suara kan, Gus Am? bukan. Bukan, ya karena bukan pengurus, Saya sebenarnya pengurus. tapi keluar. Ya, Oke. cuma saya tidak aktif sudah beberapa tahun inilah begitu. Oke. Yang pasti yang harus kita maksudnya yakinkan, harus kita berikan pengertian, pemahaman ini adalah para pemilik suara. Oke. Satu. Yang kedua, tentu cara pemilihannya juga harus dikawal dengan ketat kan begitu. Cara pemilihannya. Biar tidak Ya, jangan sampai nanti pada saat pemilihan itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Misalnya saja, katakanlah orang yang punya hak memilih begitu. Nah, karena sesuatu hal dia tidak bisa melakukan hak pilihannya tersebut. Karena mungkin dihalang-halangi, mungkin diganti dengan orang lain dan sebagainya lah begitu. Nah, itu yang harus dikawal dengan ketat. Kemudian juga mekanisme pemilihannya juga, mekanisme dan pemilihan juga ini harus dikawal dengan ketat. Dan yang paling penting lagi dikawal ini tentu semua istilahnya semua warga Nahdliyin lah ini harus berperan aktif untuk sama-sama memberikan pemahaman, pengertian kepada seluruh pemilik suara. Itu nanti NU Hita diundang nggak? Nggak ya? Kalau beberapa pengurus pasti ada yang ikut di situ. Beberapa pengurus dari NU Hita ini ada juga pengurus di PBNU. Ya, Oke, jadi mereka masih punya hak ya. Punya. Oke, lalu sebagai organisasi nggak mungkin diundang ya. Betul. Secara Tapi Gus Am sendiri akan datang. Insya Allah begitu. Bisa masuk arena muktamar. Saya rasa bisa karena beberapa waktu muktamar di Jombang saya juga bisa masuk. Oke. Insya Allah. Walaupun tidak punya hak suara ya, tapi Insya Allah sebagai cucu dari pendiri, saya rasa kita sudah harus punya hak untuk masuk. Karena mereka, maksudnya semua yang ada ini, baik yang kepengurusan sekarang atau kepengurusan yang akan datang ini sebenarnya hanya melanjutkan saja, melanjutkan perjuangan daripada para pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi sebenarnya melanjutkan sih lebih mudah gitu loh daripada mendirikan ya. Mendirikan awal ini kan betul-betul
betul-betul berdarah-darah kan gitu ya. Jadi kita tentu Tapi biasanya kalau Gus Am ngomong ke publik begini, kritis terhadap kepemimpinan sekarang atau calon-calon yang katakanlah lebih pro kekuasaan daripada pro nilai, biasanya dihalangi tuh untuk masuk. tentu kita nanti ada beberapa cara dan strategi yang mungkin kita tidak bisa sampaikan di sini. Begitu. Dan itu memang strategi itu khususnya akan kita lakukan kepada beberapa teman-teman lah begitu, teman-teman yang ada di PWNO, yang ada di PBNO, yang ada di PCNO, karena kita juga punya teman-teman di situ yang insya Allah nanti jadi akan. PB itu pengurus besar, ya. PW pengurus wilayah, PC pengurus cabang. Ya. Itu yang punya hak suara ya? Ya, betul. Mereka one person one vote atau beda? Jadi setiap PCNO itu satu suara. Oh, satu suara setiap PCNO, mau datangnya berapa, pokoknya satu suara. Satu suara. Ke PW? PW itu juga satu. Satu. PB? PB 3. Oh, jadi satu orang di PB itu 3 suara nilainya? Iya, bukan maksudnya begini. Jadi satu PCNO itu hanya satu suara. Ya, satu PCNO satu. Ya. Kemudian PW satu. Ya. Kemudian PB semuanya 3. Oh, jadi sebulatan PB itu 3. Iya. Oh, berarti yang paling banyak suaranya di PC berarti. Betul. Pengurus cabang. Berapa cabang sekarang? Pengurus cabang itu sebetulnya sesuai dengan jumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Oh, berarti pertama itu ya? 514 kalau nggak salah. Kemudian ditambah dengan pengurus cabang istimewa yang di luar negeri. Oke, pengurus cabang istimewa. Ya, di luar negeri itu kan ada beberapa pengurus cabang istimewa di luar negeri seperti di Jerman dan seterusnya. Pengurus wilayah berarti provinsi. Provinsi. Oke, berarti 34 provinsi ditambah. 34 provinsi. Dan PB. Dan PB. Oh, berarti PB tidak besar pengaruhnya ya? Tidak besar. Sebetulnya kalau dari sisi suara tidak besar. Tapi dari sisi hepeng besar. Nah, itu dia. Ini karena yang datang orang NU sendiri kan nggak apa-apa dikritik-kritik sedikit kan. Nanti kecuali kalau bukan orang NU kan. Oke. Ini kan seperti membicarakan rumah tangga sendiri kan. Gus ya. Gus mau nambahin lagi Mas Mbai, ini Gus juga? Ya, beliau ini profesional, jadi Mas aja. Oke, Mas Mbai mau nambahin lagi atau saya mau bacakan sedikit? Itu kayaknya sudah dipanggil tuh oleh kekuasaan. mau nambahin atau saya mau bacakan sedikit tanggapan sobat RH di sini? Ada yang bacakan dulu. Oh, bacakan ya. Silakan dibacakan dulu aja. Gak apa-apa ya, kita yang dahsyat-dahsyat kita bacakan ya. Iya. Oke. Wah, ini nyebut-nyebut nama nih bingung juga saya menyebutkannya ya kan. Gitu ya. Oke. Coba ini dari Muhammad Yahdi, NU sekarang lebih dimanfaatkan oleh penguasa. Sebaiknya keluar dari situasi yang sekarang, dan bagi kandidat ketum harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan statement garis miring pendapat agar tidak membuat warga Nahdliyin warga Nahdliyin apa tadi? Lewat ya. Kalau saya nggak tahan itu dia lewat. Nahdliyin bingung tuh ya. Ini sepertinya sama dengan aspirasinya Gus Am tadi ya. Ya. Kemudian Allahu Akbar, ini agak bingung juga ini saya menyebutkannya karena ngeri-ngeri sedap semua ya. Ada bilang calon ketuanya NU nggak bermutu, tapi saya nggak sanggup menyampaikan berikutnya, nanti ada yang marah lagi ya. Kemudian, nah ini rakyat berharap pada NU bisa menyelamatkan NKRI, cegah mereka yang akan menjual negeri ini ya. Nanti silakan ditanggapi secara umum. Kemudian NU belajar dari Rizik, maksudnya Rizik ya, Rizik Syihab ya, Habib Rizik, bahwa kalau seseorang mengaku cucu Nabi itu tidak menjamin orang tersebut berotak dan berakhlakul karimah. Rizik adalah contoh kasus tersebut. Allahu Akbar. Ya Allah. Malah ini menghina, ini bukan. Saya pikir bagus, tapi nggak apa-apa kita bacakan kan. Saya NU, sayangnya warga NU harus taat kepada kiai, dan saya merasa kesulitan komunikasi dua arah diskusi, dan saya bukan siapa-siapa. NU harus punya forum komunikasi terbuka. Ini menarik Gus ya? Ya, betul, setuju. Jadi ini menarik nih, karena kepemimpin yang sifatnya feodal apakah masih cocok ya kan? Bahwa satu instruksi saja, apakah sudah mulai harus dibuka dialog ya, dua arah ya?
Oke. Kemudian, wah ini ada bilang 40 juta warga NU jadi pembantu sebuah partai. Saya nggak mau ini kalau kita sebutkan begini, waduh, sangar-sangar itu. Tapi nanti bisa dibaca sendiri nanti setelah selesai ini, baca jadi refleksi. Silakan. Jadi insya Allah kalau calon dari NU itu insya Allah ada. Oke. Hanya memang yang sesuai dengan kriteria kan? Tentu sesuai dengan kriteria, tentu sesuai dengan harapan para pendiri, harapan para kiai, harapan para habaib seluruh Indonesia lah. Karena betul-betul kita berharap kepada pemimpin NU ke depan ini yang sesuai dengan keinginan dari para pendirinya NU ini, begitu. Jadi saya sekali lagi ingin menghimbau kepada seluruh warga Nahdien, kepada masyarakat Indonesia, kepada umat Islam, ya kita harus sama-sama mengawal ini muktamar NU di Lampung ini. Pertama tentu yang dikawal ini bagaimana kita bisa istilahnya memberikan pengertian, memberikan pemahaman terhadap para pemilik suara, bahwa mereka harus betul-betul memberikan suaranya dengan hatinya. Dengan hatinya, kalau hati yang bicara insya Allah itu dibimbing oleh Allah, pasti. Tapi kalau yang bicara emosinya atau mungkin pikirannya mungkin saja bisa di luar kehendak Allah. Kalau hati yang bicara. Yang kedua tentu sangat penting adalah calon ketua umumnya. Jadi calon ketua umum ini harus betul-betul memang orang yang tidak mencari jabatan, betul-betul dia pengen mengabdi untuk NU. Tapi yang muncul ini kan kayaknya namanya udah kelihatan tuh. Memang ya saya sebutkan lah yang disebut-sebutkan. Yang paling dia dijagokan ya Stakuf. Ya kan, SAS mau lagi, Akil Siraj, tapi ada aspirasi 2 periode saja, nggak boleh lebih dari 2 periode kan. Kalau Gus Aam menyebut Muhaimin juga mau, karena untuk memperbesar PKB kan, kira-kira begitu. Siapa lagi yang disebutkan? Ada Marsudi Suhud. Ada juga yang di dekat sini rumahnya ya kan. Marsudi Suhud dekat sini, terkenal dengan slogan Islam Nusantara kan, kira-kira. Siapa lagi? 4. Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar, ketua Rois Suriahnya PWNU Jawa Timur. Marzuki. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Itu diantaranya itu yang santer lah begitu. Ya, 5 itu memang di antara 5 itu memang yang paling yang paling santer, dan sampai sekarang itu di mass media itu terus bergulir ya 2 itu sebetulnya. Ya Said Agil Sirot sama Stakuf, sama Yahya Stakuf. Karena memang 2 orang ini istilahnya yang sudah mempunyai jaringan yang kuat kan gitu. Misalnya Yahya Stakuf ini kan punya adik namanya Yakul. Beliau ini kan Menteri Agama kan begitu ya. Kemudian juga beliau ini juga ketua Ansor. Yang ketua Ansor siapa? Yakultnya adiknya ini masih jadi ketua Ansor. Masih. Kemudian kalau Pak Said ini pasti beliau ini kan karena sudah 2 periode kan begitu ya. Tentu Pak Said ini punya, dan ada juga jabatan Dewan Pengarah BPIP. Apalagi beliau juga betul BPIP, kemudian juga komisaris di beberapa bukan di beberapa. Ada komisaris KAI Kereta Api Indonesia, komisaris utama gitu ya. Komisaris utama di KAI, dan beliau pasti sudah punya orang lah di beberapa pengurus PW, mulai dari PB, di PW, di PC pasti sudah ada pembinaan, sudah ada orang-orang yang memang diarahkan untuk memilih beliau lah begitu. Ya itu biasa, watak kekuasaan kan selalu begitu, yang biasanya kalau incumbent existing, kalau dia mau pengen lagi dia kondisikan kan? Pasti dikondisikan. Tapi tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang membatasi 2 periode itu. Sebetulnya sih di anggaran dasar itu memang tidak ada. Tidak ada ya. Karena sejak waktu zaman Gus Dur juga beberapa kali, zaman Pak Idam Holik juga beberapa kali. Hanya memang sekarang ini kan banyak kader NU yang ingin maju kan gitu ya. Yang ingin maju artinya seharusnya. Kalau Pak Kiai Hasyim Muzadi berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi dia sebelum meninggal sudah diganti kan Kiai Haji Hasyim Muzadi. Betul.
Jadi seharusnya sih apa ya tadi saya bilang, jadi kita sebenarnya tuh siapapun lah yang jadi ketua umum PBNU ini betul-betul yang kita harapkan tuh bisa melakukan perubahan gitu loh, perubahan perombakan besar-besaran di tubuh NU ini, terutama kaitan dengan Jadi nama-nama tadi yakin ada bisa melakukan perubahan? kalau kita lihat selama ini katakanlah apa yang dilakukan oleh Pak Said gitu ya, Ya. Pak Kiai Haji Said Agil Sirot, itu pasti ada perubahan. Tapi perubahan-perubahan yang terjadi itu justru banyak menimbulkan masalah. Oke. Contoh ada perubahan misalnya kaitan dengan Islam Nusantara, kemudian kaitan dengan pernyataan-pernyataan yang beliau ini yang kadang-kadang membingungkan, mengecewakan masyarakat, bahkan banyak umat Islam yang sakit hati dengan pernyataan-pernyataan dari beliau ini, sehingga banyak orang yang menstigma bahwa NU itu nggak bagus, NU itu nggak beres seperti itu, dan akhirnya bisa maksudnya berakhir pada rusaknya ukhuwah Islamiyah tadi gitu loh. Oke. Nah, sedang kita menganggap bahwa ini jangan sampai terjadi pada saat nanti kita memilih pemimpin yang baru nanti ini ke depan gitu loh. Kita ingin pemimpin yang baru ini betul-betul bisa menjadi lem perekatnya umat Kalau Islam. kalau Kiai Agil Sirot kontroversial. Tapi Yahya Stakuf tidak kurang kontroversialnya walaupun belum menjabat. Ya, jadi Pernah ke Israel kan kalau nggak salah? betul. Ya. Dua-duanya memang orang-orang hebat lah, orang-orang hebat dalam artian bisa menggandeng beberapa kekuasaan besar kan gitu ya. Di Israel ini kan memang negara termasuk negara adik kuasa lah begitu loh, termasuk hebat juga gitu. Cuma ya yang kita khawatirkan itu jangan sampai Israel atau Yahudi ini nanti pada akhirnya akan istilahnya ngangkangin NU kan gitu. Itu yang kita nggak mau gitu loh, karena bagaimanapun NU ini harus kita bentengin dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah tadi gitu, seperti yang Bang Refli sampaikan bahwa kalau di Palembang tuh bukan NU namanya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu harus dibentengin, harus dibentengin dari semua paham selain Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga Indonesia itu betul-betul nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Tapi begini, saya tuh terus terang saja kalau ngomong NU itu agak nggak berani karena bukan orang NU. Tapi ada kesan organisasi ini sepertinya juga organisasi yang anti kritik juga, ya kan? Jadi ketika kan gini, wajar saja kalau warga negara Republik Indonesia ini mengkritik organisasi yang ada di Republik ini. Misalnya gini, saya walaupun bukan anggota partai politik, ya masa harus menjadi anggota partai politik dulu untuk mengkritik partai politik kan? Kalau enggak gimana kita mau belajar kan? Masa harus menjadi anggota ormas dulu untuk mengkritik ormas kan begitu? Nah, kritik saya misalnya ya kepada NU, karena mumpung saya di depan warga NU sendiri ya, karena dan di depan cucu pendiri NU. Kalau NU sekarang ini kan kesannya organisasi yang anti kritik karena dekat dengan kekuasaan itu. Kalau kita kritik NU, wah kita bisa diangkut sama polisi. Iya kan? Dulu saya lihat misalnya ada siapa siapa yang namanya yang Gus Nur Gus Nur ya, Gus Nur kan? Di antaranya Gus Nur. Gus Nur, kemudian At-Twalibi yang meninggal dalam penjara. Kan gara-gara memasang foto Kiai Lutfi kan? Habib Lutfi kan? Ya kan? Habib Lutfi NU juga kan? Ya. Nah, jadi ada kesan mereka part of the state, bagian dari kekuasaan, sehingga seperti misalnya the ruling party ya. Sekarang ini NU misalnya the ruling party, saya nggak mau menyebutkan nama partai politiknya kan. Itu kan wilayah-wilayah yang ngeri-ngeri sedap semua, yang kalau kita misalnya melancarkan kritik, cepat sekali dikatakan penyebaran berita bohong, penyebaran kebencian. Padahal organisasi itu saya katakan tidak boleh tersinggung, karena organisasi kan benda mati. Yang tersinggung kan harus manusianya. Kalau manusianya tersinggung, ya jangan bawa-bawa organisasinya, paham kan, Gus? Ya. Jadi NU-nya sendiri itu nggak ada masalah sesungguhnya kan? Betul. Masalahnya kan di orangnya. Ya, kalau orangnya yang tersinggung kan, ya orangnya yang harusnya mempermasalahkan. Tapi ini kan kita lihat misalnya, belum lagi NU itu ada organisasi sayapnya, ya kan? Betul. Ada yang tadi, ada Banser. Nah, jadi itu kalau orang Jawa bilang kayaknya medeni jadinya kan. Wah, ini saya tidak melihat wajah
rahmatan lil alaminnya. Yang saya lihat, wah ini kok organisasi yang anti kritik juga. Kalau misalnya dikritik, wah kita langsung gimana gitu. Makanya akhirnya saya nggak mau tuh mengkritik. Bagi saya adalah itu. Padahal di sisi lain Muhammadiyah menurut saya lebih gampang untuk mengkritiknya. Karena orangnya kan agak beda tipenya kan. Muhammadiyah gitu. Mungkin karena mereka tidak dekat dengan kekuasaan sekarang, jadi psikologinya adalah psikologi orang yang jauh dari kekuasaan. Biasanya kalau sama-sama jauh dari kekuasaan, itu biasanya tidak cepat marah kalau dikritik, karena kita sadar kita tidak bisa menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik kan. Tapi kalau dekat dengan kekuasaan, itu biasanya cepat tuh kalau dikritik tuh bisa gimana komentar Gus Am? Kadang saya pengen rindu NU ala Gus Dur yang kalau dikritik main-mainnya aja, ketawa-ketawa aja. Kalau sekarang tegang kesannya ya, gitu. Serius. Ya, memang kita maksudnya ada ya seperti tadi Bang Reflin sampaikan bahwa pada eranya Gus Dur itu betul-betul apa ya, NU itu sepertinya tenang, nyaman begitu. Ya dibuat canda juga bisa. Ya, kadang-kadang diselingin dengan canda-canda seperti itu. Karena Gus Dur sendiri memberikan candaan tentang NU sendiri gitu. Betul. Jadi memang seharusnya tuh apa ya, di NU itu di kalangan para kiai itu penuh canda sebetulnya. Penuh canda yang saya alami selama ini dengan para pengurus NU itulah, dengan kiai-kiai, dengan Habib, mereka tuh kebanyakannya bercanda malah gitu loh. Artinya kalau sudah serius ya serius, tapi kalau sudah bercanda ya memang senang juga bercanda begitu. Nah ini sekarang ini kan memang harus dibedakan antara organisasi dan pengurus kan begitu ya. Jadi jangan sampai maksudnya seseorang itu divonis katakanlah di justice lah gitu dari organisasinya, padahal ini kaitannya dengan orang per orangnya kan gitu ya. Orang per orangnya lah gitu. Nah ini harus ada betul-betul batasan gitu loh. Kapan kita menggunakan organisasi secara resmi, kapan kita bertindak sebagai pengurus, kapan kita bertindak sebagai diri sendiri kan gitu ya. Nah ini mungkin yang harus betul-betul bisa dipahami oleh semua pihak, harusnya begitu. Harus begitu. Kalau sekarang ini kan jadi terjadi kayak dualisme begitu gitu loh. Di satu sisi dia sebagai pengurus, juga dia sebagai orang yang punya kekuasaan begitu, sehingga bisa membuat orang menjadi susah kan gitu. Sebagai contoh yang dialami oleh teman kita sendiri, Gus Nur. Iya, saya kira kan apa yang dikritikkan Gus Nur itu, saya merasa biasa aja. Biasa saja, sebetulnya biasa saja. Tidak ada yang orang aneh. Mengkritik Refli Harun itu, maaf kata Gus, yang bilang anjing aja ada, yang bilang goblok juga ada, yang bilang tolol juga ada, dibilang sakit hati ada gitu. Ya biasa aja, karena saya menganggap itu adalah konsekuensi dari dua. Kalau kita pejabat publik, maka konsekuensi dari jabatan publik. Kalau kita figur publik, itu konsekuensi dari menjadi figur publik. Kalau nggak mau dikatain orang, diskritik orang, ya sudah, tarik diri aja. Nggak usah nge-YouTube, hidup seperti biasa di kampung halaman, ya kan, bertani. Nggak usah pakai bermedia sosial, nggak pakai Instagram. Karena kalau sudah berinteraksi dengan media sosial ini, ya memang kita konsekuensinya begitu. Kalau kita bacain semua ini ada aja yang mungkin mengatain saya, coba ada nggak kan? Jadi kadang-kadang saya bacain, maksud saya apa sih susahnya dikritik itu kan tidak membuat kita apa. Tapi saya menganggap ya, biasanya yang paling peka itu adalah orang yang berkuasa. Kalau dia berkuasa atau dekat dengan kekuasaan, dikritik, awas loh nanti gua, gitu kira-kira gitu. Jadi ego dari kekuasaannya itu berkata, gitu. Beda kalau sama-sama jauh dari kekuasaan, kita senasib. Senasib sepenanggungan penanggungan. Jadi memang yang harus dibedakan itu. Jadi harus ada batasan-batasan kapan kita sebagai pribadi, kapan kita sebagai pengurus,
kapan kita sebagai bagian dari organisasi besar ini. Nah, itu yang harus dipahami oleh pengurus, karena sesama NU itu harusnya kita harus teposoliro lah gitu. Oke, teposoliro, harus legowo, harus saling memaafkan, kan begitu harusnya tuh. Orang masa sesama sesama agama lain bisa, masa sesama agama kita sendiri tidak bisa. Atau apalagi sesama NU ya. Apalagi sesama NU harusnya. Tapi lucu juga itu Gus, kalau biasanya berkonflik saling tidak mengakui NU-nya. Kan harusnya kita harus saling memaafkan, saling menghargai lah, menghormati pendapat atau pandangan dari teman-teman yang terutama yang se-NU lah begitu. Karena semuanya intinya kan untuk membangun kan begitu kan ya. Bukan untuk menyalahkan atau untuk menyudutkan, bukan. Sebenarnya kita untuk sama-sama membangun NU ke depan ini gitu loh. Jadi seperti NU itu juga begitu. Sebenarnya kita bukan mau mengkritik, kita ingin bagaimana ini kita meluruskan ini semua, bagaimana kita mengembalikan ini ke Hito. Jadi bukan kita kalau Gus Am melakukannya kan enak. Pertama orang NU, kedua memang cucu pendiri NU kan. Kalau Refli Harun nanti ini orang NU bukan, ya kan? Padahal warga negara kan bisa saja mengkritik organisasi, mengkritik partai politik. Bahkan kalau kita lihat NU lebih dulu ada dibandingkan partai politik, bayangkan. Betul. Dibandingkan PNI aja duluan NU, PNI 27, NU 26, kira-kira begitu. Lebih tua ya. Kok tiba-tiba kita seolah-olah dijauhkan dari itu semua kan? Gitu. Iya, jadi memang NU lahir kan tahun 1926, memang PNI. Ya sebetulnya sih jauh sebelum NU lahir sudah banyak sih ormas-ormas Islam yang hadir kan begitu ya. Muhammadiyah, Jamiatul Khair, kemudian disusul tahun 28 itu ada Robito dan seterusnya. Ya partai itu lahir ya pertama ya PNI tadi itu dulu dan seterusnya sampai lahir juga partai NU dan seterusnya lah. Nah ini ada yang bilang Gus ya, lebih baik NU jadi parpol NU daripada bertopeng seperti ormas keagamaan. Gimana Gus? Ada yang bilang begini, maksudnya sekalian aja nih pura-pura memperjuangkan nilai ormas keagamaan tapi lebih ambisi kekuasaan gitu. Nah gimana Gus? Ini ada yang bilang udah jadi partai NU aja. Gimana Gus? Jadi sebenarnya begini, sebenarnya tuh didirikannya NU itu tujuannya tuh bukan ingin menjadi partai. Ingin menjadi ormas yang betul-betul maksudnya bergerak di bidang dakwah, bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial dan seterusnya, utamanya sih di bidang pengabdian kepada masyarakat tadi. Kepada warga Nadiyin lah khususnya begitu. Jadi kalau ada isu-isu seperti itu, saya rasa kalau kita lihat dari awal mulai didirikannya itu bukan begitu. Begitu. Jadi sekali lagi tolong hentikan berpikir bahwa NU itu untuk kekuasaan. Betul. Kalau sekarang NU untuk kekuasaan, itu berarti menyimpang dari tujuan berdirinya NU ya. Betul. Jadi tujuan berdirinya NU itu betul-betul harus menjunjung nilai-nilai tadi. Jadi bukan kekuasaan, sekali lagi yang kita perjuangkan itu adalah nilai, bukan kekuasaan. Artinya kalau bukan kekuasaan, NU itu ya betul-betul ormas gitu. Organisasi Gus, ini ya ada lagi orang bicara mengenai calon ketua umum. Nah, nggak apa-apa kita sebut-sebut nama nih ya. Saya setuju kalau Gus Baha jadi ketua umum NU yang ilmunya luas dan tidak gila jabatan di pemerintahan. Dan saya yakin bisa menyatukan umat Muslim Indonesia. Gimana Gus? Ada komentar nggak? Jadi begini, sebenarnya calon itu kan banyak sekali, terutama dari kalangan muda lah ya. Kalangan muda ini banyak sekali, ada Gus Baha, ada Fi Basori, ada beberapa calon yang muda dari Jawa Tengah, Jawa Timur banyak sekali. Jadi sebenarnya sih calon boleh banyak begitu, calon boleh banyak. Tentu yang kita pilih yang betul-betul sesuai dengan harapan kita semua gitu loh. Mungkin Gus Baha di satu sisi bagus, tapi di sisi lain beliau juga ada kekurangannya. Artinya beliau ini belum punya pengalaman banyak, utamanya di organisasi. Kemudian yang kedua belum punya pengalaman banyak mungkin di wawasan pemerintahan misalnya begitu. Kemudian
belum punya pengalaman banyak mungkin di bidang manajemen, di bidang sistem dan yang lain-lain lah. Oke. Tentu kita perlu orang yang betul-betul komplit kan begitu. Siapa yang komplit? Yang komplit dan betul-betul bisa memperjuangkan aspirasinya warga Nahdien ini. Gitu. Jadi kita mohon maaf, memang dari NU itu ini belum bisa menyebutkan nama. Okay. Kita akan tetap fokus kepada kriteria dulu. Sekarang gini, Gus Aam janji nggak kepada saya untuk menyebutkan nama kapan? Insya Allah. Karena kalau nggak disebut nama ngapain juga? Insya Allah minggu depan ketika saya nanti kesini lagi, ketemu Bang Refli lagi di studio ini, RH Channel ini, saya akan sebutkan nama. Dan langsung dibawa orangnya? Mudah-mudahan begitu. Nah, jadi sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan begitu. Ini janji dari Gus Aam. Jadi nanti kalau minggu depan datang lagi, mudah-mudahan beliaunya berkenan hadir. Ya, mudah-mudahan yang calonnya berkenan hadir. Tapi Gus, karena ini channel ini kan bukan channel NU Hito ya. Betul. Jadi kalau misalnya calon lain mau datang ke sini, saya juga dong, saya mau geruduk ya boleh juga. Ya boleh-boleh saja. Iya. Boleh-boleh saja. Karena kan bagaimanapun kita harus adil kan, memberikan kesempatan dan pembelaan kan. Betul. Karena itu prinsip jurnalistik yang namanya keberimbangan ya kan, harus ada prinsip equality ya, keberimbangan. Nah nanti biarlah para Nahdien yang punya hak suara yang mempertimbangkannya. Tapi biasanya enggak juga, yang dekat-dekat dengan kekuasaan tuh enggak datang ke sini biasanya. Yang datang ke sini tuh yang jauh dengan kekuasaan biasanya. Tapi saya senang ya, karena mudah-mudahan yang datang ke sini adalah bukan orang yang ingin memperjuangkan kekuasaan, tapi memperjuangkan nilai. Nah, dengan kekuasaan itu hanya perwujudan dari perjuangan nilai ya. Betul. Ada tambahan lagi Gus? Jadi sekali lagi kita maksudnya mohon kepada, saya menghimbau kepada seluruh warga Nahdien, masyarakat Indonesia, umat Islam, ayo sama-sama kita kawal ini muktamar ini. Karena jangan sampai terjadi hal-hal yang sudah terjadi di muktamar sebelumnya. Mulai dari muktamar Makassar dan muktamar Jombang. Oh, yang terakhir Jombang ya? Yang terakhir di Jombang. Nah, yang kita harapkan mudah-mudahan muktamar ini betul-betul bisa menghasilkan keputusan yang bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua gitu. Yang terakhir kita juga minta kepada seluruh calon lah begitu, calon ketua PBNU itu betul-betul akhirnya itu bukan hanya jabatan yang dicari, karena sekali lagi NU itu bukan organisasi profesi, bukan organisasi karir, ini organisasi dakwah, organisasi pendidikan dan organisasi pengabdian. Jadi tentu di sini cara pandangannya beda. Ketika kita mengurus NU dengan mengurus politik beda. Secara mental, secara moral itu beda. Di situ mungkin yang harus kita perhatikan betul. Ketika kita mengurus NU, tentu kita punya standar moral sendiri. Kita juga punya standar mental sendiri. Sama juga kita mengurus politik gitu. Tentu ada standar mental, standar moral sendiri. Nah ini yang harus dipahami untuk calon ketua umum itu PBNU. Yang paling penting lagi, calon ketua umum ini sekali lagi harus betul-betul bisa membentengi ini Ahlussunnah wal Jamaah ini. Yang lainnya lagi, bahwa calon ketua umum itu harus bekerja betul-betul dengan kinerja target yang clear begitu loh. Clear artinya berapa banyak rumah sakit yang bisa didirikan, universitas berapa banyak yang didirikan, kemudian koperasi syariat Islam itu berapa banyak yang didirikan. Ya di sini tadi orang mengatakan bahwa wah ini dibandingkan Muhammadiyah jauh katanya. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, mendirikan perguruan tinggi kan? Ya. Nah, kalau NU lebih sibuk dengan kekuasaan. Betul. Jadi yang kita inginkan itu ke depan itu pemimpin calon ketua PBNU itu betul-betul istilahnya porsinya mungkin harus lebih banyak kepada bagaimana bisa membangun umat ini, bagaimana bisa melipat gandakan asetnya NU ini dengan rumah sakit, dengan universitas dan seterusnya. Karena terus terang memang benar bahwa asetnya NU itu dibanding dia kita kalah secara
uang atau dinilai dalam materi kita kalah jauh. Padahal umat kita paling banyak. Kalau kita hitung umat ya, warga Nahdliyin dibandingkan warga Muhammadiyah, insya Allah banyak kan warga Nahdliyin. Tapi kenyataannya asetnya NU itu lebih kecil dibandingkan dengan asetnya Muhammadiyah. Padahal sejak dulu para pendiri NU itu sudah membangun ini gitu loh. Nah harusnya ini tinggal melanjutkan saja. Begitu, tinggal melanjutkan saja, memperjuangkan bagaimana NU bisa bertambah asetnya. Karena kesannya NU itu identik dengan pesantren, ya. Sementara Muhammadiyah itu lebih identik dengan perguruan tinggi, sekolah-sekolah umum ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada. Nah, NU lebih identik dengan pesantren-pesantrennya, tapi itu pun sepertinya milik perseorangan juga, bukan organisasi. Tapi sekarang ini sudah banyak pesantren yang sudah punya perguruan tinggi. Misalnya kayak pesantren Tebu Ireng sudah punya, Tebu Ireng sudah punya perguruan tinggi namanya Wahid Hasim. Atau kemudian Hasim Asari. Kemudian tempatnya kayak Wahab Hasbullah juga punya namanya Universitas Wahab Hasbullah. Unwaha. Dan di tempatnya kayak Asad Situbondo juga begitu, sudah punya universitas. Jadi sekarang sebenarnya sudah maju, hanya ini dibangun oleh kita sendirilah begitu. Artinya ini bukan asetnya NU gitu loh. Tapi pribadi ya. Yang kebetulan gitu NU gitu ya. Kebetulan yang punya dari zuriyah atau para cucunya pendiri NU begitulah. Bukan dari istilahnya uang organisasi lah. Bukan gitu ya. Kalau di Muhammad itu bukan dari amal usaha ya. Betul. Yang seharusnya kan kita ini mengembangkan suatu usaha, kemudian usaha itu menghasilkan satu keuntungan lah gitu ya. Keuntungan. Nah keuntungan itulah seharusnya dijadikan aset itu. Jadi makanya kita kepengen sekali NU itu punya rumah besar yang intinya itu dua. Satu, rumah itu menjadi amal ladang amal begitu, tapi juga ladang usaha gitu loh. Jadi amal usaha ya. Betul. Kita maksudnya amal di sini tentu kita juga harus memikirkan amal-amal apa saja yang akan menyebabkan kita bisa masuk ke surga. Yang kedua, bagaimana kita berusaha. Amal dan usaha ini harus jadi satu dua komponen yang jadi satu kekuatan gitu loh. Two side in one coin ya. Betul. Two side in one coin, betul. Dua sisi dari mata uang yang sama. Betul. Karena kalau itu kita laksanakan, insya Allah di sisi lain kita akan berkembang dengan usaha kita, tapi akhiratnya juga dapat gitu. Karena kita akan melaksanakan amalan-amalan atau amal ibadah yang betul-betul memang intinya kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul, yang akan kita dapatkan nantinya ya tadi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itu tadi yang kita akan dapatkan. Nah itu yang rencananya kita akan buat lah begitu. Jadi intinya adalah yang terbaik jangan malu ya. Berkompetisilah tentu secara terbuka dan fair. Silakan Gus Am, last statement terakhirnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa di muktamar kali ini adalah muktamar yang betul-betul diharapkan oleh seluruh warga Nahdliyin, baik sebagai warga Nahdlatul Ulama atau sebagai pengurus atau sebagai cucu pendiri. Kita berharap sekali muktamar ini lahir pemimpin yang betul-betul bisa memberikan perubahan, memberikan perombakan besar-besaran terhadap NU ini untuk maju gitu loh, maju ke depan, menatap masa depan yang lebih baik, yang lebih realistik begitu, dan yang lebih selain realistik yang lebih mudah gitu loh, mudah kita lakukan dan kita eksekusi gitu. Jangan sampai kita bekerja ini yang sulit gitu loh. Insya Allah banyak sekali PR-nya dari NU ini ke depan, terutama kaitan dengan bagaimana kita membangun ekonomi mandiri lah gitu. Ekonomi mandiri khususnya untuk warga Nahdliyin ini. Yang terakhir ya saya hanya ingin sampaikan, siapapun lah yang nanti akan menjadi ketua umum PBNU, sekali lagi kita
saya maksudnya menghimbau kembalilah ke Hito, karena ini adalah yang harus dilakukan oleh seluruh pengurus, juga dilakukan oleh seluruh warga Nahdien. Insya Allah kalau kita kembali ke Hito, kita akan selamat dunia akhirat dan kita akan bisa mencapai ridhonya Allah. Saya rasa itu barangkali yang terakhir dari saya. Terima kasih Bang Refli Harun, dan terima kasih Mas Mbai, Pak Hadi, Pak Ustadz Holil. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita kesini lagi sudah ada nama calon dari NU Hito. Orangnya juga ada. Mudah-mudahan orangnya berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kalau tidak berkenan hadir, ya kan, kasihan Sobat RH, karena dia hanya akan mendapatkan informasi yang sama, ya kan. Jadi sedapat mungkin informasinya berbeda, Gus. Gitu ya? Iya dong. Jadi kalau misalnya mendapatkan informasi yang sama, waduh, orang lain nanti kemudian jadi ilfil kan? Tapi mudah-mudahan besok kalau minggu depan datang lagi sudah bawa calon ketua umumnya, visi misinya macam-macam, nanti kita bisa tanya-tanya ya. Mudah-mudahan begitu, Gus ya. Ya, insya Allah, insya Allah begitu, insya Allah begitu. Saya tutup dulu ya. Ya, Sobat daerah sekalian, itu tadi dengan Gus Am dan Mas Mbai, kemudian ada Wasekjen Pak Hadi, ada juga Ustadz Holil ya. Mudah-mudahan percakapan kita kali ini bermanfaat bagi Sobat RH semuanya, terutama bagi para Nahdien yang memiliki hak suara di Muktamar nanti 23 sampai 25 di Lampung. Jangan lupa pilih yang baik. Kata JK ya. Situ aja, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum.